Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurlandari. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar tahun ajaran 2020. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 mata kuliah Analisis Kebutuhan dan Rancangan Pelatihan tahun 2023. Jadi ada 3 teknik dalam time management, yang dimana teknik pertama yaitu teknik Pomodoro. Nah, teknik ini menggunakan interval waktu tertentu agar kondisi fisik maupun psikis seseorang dapat tetap terjaga. Nah, ia juga membagi waktu antara istirahat dan waktu belajar. Nah, terdapat 5 manfaat pada teknik ini, yang mana pertama, kamu berlatih fokus pada hal yang tengah kamu kerjakan. Dan yang kedua, kamu terbiasa untuk melakukan manajemen waktu yang tepat. Dan yang ketiga, kamu membuat perencanaan yang kreatif. Dan yang keempat, kamu dapat terbiasa bekerja di bawah tekanan waktu. Dan manfaat kelima yaitu melatih kamu untuk berpikir dan memproses informasi secara cepat, sebab dengan menggunakan waktu 25 menit. Nah, bagaimana cara menggunakan teknik Pomodoro ini? Yang pertama, kamu harus memilih hal yang ingin kamu pelajari atau kerjakan berdasarkan skala prioritas. Dan yang kedua, belajar atau kerjakan sesuatu dengan fokus selama 25 menit. 1 sesi Pomodoro. Dan ketiga, kamu membuat catatan atau progres belajar kamu. Dan yang keempat, setelah menyelesaikan 4 sesi Pomodoro, kamu bisa mengambil istirahat panjang selama 15-30 menit. Kemudian dilanjutkan lagi fokus belajar atau kerjakan sesuatu selama 25 menit atau 1 sesi Pomodoro. Nah, setelah selesai 1 sesi Pomodoro, kamu bisa mengambil sejenak istirahat selama 5 menit. Itu untuk teknik Pomodoro. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik time blocking. Nah, teknik ini membantu kamu untuk memastikan waktu untuk setiap tugas yang harus kamu kerjakan. Terdapat 4 manfaat dari teknik ini. Yang pertama, membantu kamu untuk fokus dalam bekerja. Dan yang kedua, membantu kamu mengerjakan tugas-tugas kecil yang rutin. Dan yang ketiga, membuat kamu lebih sadar terhadap waktu yang kamu gunakan. Dan yang keempat, membantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan. Cara memakai time blocking ini yaitu, yang pertama, membagi selembar kertas menjadi 2 kolom. Kemudian pada kolom kiri tulislah setiap jam dalam 1 hari. Membuat blok waktu sebanyak 3-60 menit dari masing-masing jam. Selanjutnya, membuat estimasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan yang kamu buat dalam 1 hari. Nah, selanjutnya kamu juga bisa memberi jeda waktu antara setiap time block untuk istirahat dan mempersiapkan diri sebelum mengerjakan hal yang baru. Dan yang ketiga, ada teknik Eisenhower Matrix, yang dimana teknik ini membuat kamu mengambil sebuah keputusan akan suatu tugas dan pekerjaan menjadi lebih mudah. Dan dengan menggunakan teknik ini, keputusan kamu dapat memisahkan antara tugas dan pekerjaan berdasarkan 4 kemungkinan, yang dimana kuadrat pertama membantu kamu untuk membedakan antara tugas penting dan mendesak, yang dimana pekerjaan yang harus kamu selesaikan segera mungkin, misalnya tugas yang sudah dekat deadline-nya. Dan yang kuadrat kedua yaitu penting tapi tidak mendesak, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan namun tidak segera mungkin, misalnya membaca buku, olahraga, atau pertemuan keluarga. Nah, yang kuadrat ketiga, tidak penting tapi mendesak, ini mana pekerjaan yang ini atau pekerjaan yang dapat kamu delegasikan pada rekan, misalnya balas chat, angkat telepon, atau apapun itu. Dan yang kuadrat keempat, tidak penting dan tidak mendesak, seperti bermain sosial media atau main game atau nonton TV. Selanjutnya adalah tips and trick time management, yang dimana yang pertama,
dengan melakukan brainstorming. Kenapa? Dengan melakukan brainstorming, kamu dapat menulis semua kegiatan yang akan dilakukan dari yang tidak penting sampai yang penting. Nah, dan ini juga dapat membantu kamu dalam mengatur segala jadwal yang kamu punya. Dan yang kedua adalah breakdown text, yang dimana memilih kegiatan yang terlihat kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, membuat skala prioritas, yang dimana dengan membuat skala prioritas atau daftar yang sudah disusun berisi ukuran kebutuhan dengan tingkat kebutuhan yang paling mendesak sampai tidak terlalu mendesak. Dan yang keempat ada membuat to-do list, yang dimana rulesnya adalah 1, 3, 5 yang realistis, yang dimana yang 1 tugas besar, yang 3 tugas sedang, dan yang kelima tugas kecil. Kemudian dibagi kembali dengan mana kegiatan yang membutuhkan energi besar dan mana membutuhkan energi yang kecil. Dan yang kelima yaitu stop doing list, dengan membuat hal-hal yang harus dihindari. Hal ini membuat kita akan lebih fokus dengan kegiatan yang harus kita lakukan.